Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 25 Oktober 2021. Kali ini saya akan membahas kembali IHSG dan beberapa saham yang nantinya kita akan bahas lebih dalam dengan chart. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik subscribe channel ini karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan likes-nya karena satu like juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai IHSG dan referensi saham untuk seminggu ke depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IHSG atau di IDX Composite Index. Nah, bisa kita perhatikan di sini adalah chart dari IHSG. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa IHSG sejak di awal kebangkitannya di akhir September atau di awal Oktober itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan hingga saat ini di tanggal 22 Oktober 2021 IHSG belum mengalami koreksi yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan di sini bahwa dia memang beberapa kali ada koreksi seperti di tanggal 1 Oktober, lalu tanggal 5, lalu ada tanggal 11, dan yang baru kelihatan sekali adanya merah-merah yang cukup banyak ini di daerah minggu ini. Nah, sejak di tanggal 15 Oktober 2021 hingga hari ini IHSG ini sedang mengalami koreksi. Sudah mengalami koreksi maksud saya. Nah, kita perhatikan di sini kemana sih sebetulnya IHSG ini mau bergerak ya, uh, mau ke daerah mana? Karena apabila kita perhatikan IHSG ini sudah 4 kali ya menyentuh dari all time high. Nih garis warna pink ini adalah all time high. Saya akan buktikan dengan monthly. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada monthly-nya. Di sini adalah all time high. Ini all time high-nya IHSG, dan di ini adalah bulan saat ini di bulan Oktober. IHSG ini berhasil menyentuh dari all time high tapi tidak berhasil untuk menembus. Nah, sebenarnya IHSG ini beneran mau naik atau enggak sih? Beneran mau break atau enggak sih membentuk dari all time high baru? Nah, kalau kita lihat secara daily ya, kita lihat secara daily di sini. Lihat. Nah, kalau kita lihat perhatikan secara daily dia mengalami koreksi. Menurut saya wajar karena kalau kita lihat emang belum ada koreksi sejak awal kebangkitan IHSG. Nah, jadi kalau dia koreksi hingga 1%, apakah wajar dari close hari ini? 1% menurut saya masih wajar. Bahkan harusnya IHSG ini mengalami koreksi hingga 2,6% untuk apabila kita lihat dari Fibonacci retracement apabila kita tarik dari swing low yang ini ke swing high yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, dia ini bahkan layak untuk koreksi sebesar 2,6%. Tapi kan tidak mungkin kalau kita perhatikan kalau IHSG sampai di hari Senin langsung jatuh minus 2,6%. Sepertinya menurut saya agak tidak mungkin ya kalau sampai seperti itu. Mungkin ARB semua saham yang lain, jangan-jangan kalau sampai minus 2,6%. Nah, lalu kalau kita perhatikan IHSG ini bergerak, dia ini kemungkinan bergerak kemana sih kalau misalnya dia di hari Senin ya, kemungkinan di hari Senin dia bergerak kemana? Menurut saya dia koreksi, dia bisa koreksi lagi hingga sebesar 1%. 1%. Kenapa saya bilang 1%? Karena ada dua candle, dua shadow di daerah sini. Ya memang tidak sama ya, tidak rata. Tapi kurang lebih ada dua shadow yang bergerak di daerah sini untuk menjadikan level ini sebagai support dari IHSG, support terdekat dari IHSG. Nah, jadi kemungkinan IHSG akan bergerak untuk koreksi hingga di level 6.570 atau 6.000 sekitar segitu ya untuk koreksi dari IHSG. Nah, lalu untuk kalau dia mau naik, naiknya ke berapa? Nah ya, naiknya kita coba dari close ini kita tarik ke atas, dia punya sekitaran 0,69 0,65% ke all time high-nya dia. Nah, jadi setidaknya IHSG ini memiliki
perbandingan itu sekitaran 1:1 ya, 50-50. Kalau dia mau beneran mau breakout langsung membentuk all time high baru, maka dia harus naik itu sekitaran 1% untuk menjaga jarak dari resistnya saat ini. Dia harus menjaga jarak agar kayak uh, ya sebetulnya tidak menjaga jarak juga tidak apa-apa. Maksudnya kayak kita lebih yakin aja nih IHSG breakout. Tapi kalau dia turun koreksi pun 1%. Jadi masih 50-50. IHSG ini mau membentuk langsung dari all time high baru atau IHSG mau koreksi dulu. Nah, tapi kalau yang kita perhatikan di sini bahwa IHSG ini kan sudah cukup tinggi ya, dan di 1 2 3 4 5 6. Nah, 5 berarti 5 terakhir, 5 candlestick terakhir ini menunjukkan bahwa IHSG ini sedang koreksi, lagi mau koreksi. Nah, jadi kemungkinan untuk IHSG ini koreksi hingga ke level 6.500 ini ada. Ada kemungkinan IHSG bisa koreksi hingga ke level tersebut. Lalu kalau kita lihat dari sifat-sifat candle sebelumnya seperti sebelah sini, nah kita bisa lihat bahwa dia masih memiliki pergerakan buy yang cukup kuat, jadi memungkinkan juga untuk IHSG bergerak langsung menembus dari all time high dari IHSG, yaitu dia menembus dari 6.680. Apabila dia menembus dari level tersebut, maka IHSG membentuk all time high baru. Nah, jadi kita lihat saja di hari Senin apakah dia koreksi ataukah dia naik. Tapi kalau dia koreksi, ya kemungkinan dia koreksi sekitar 1%. Jangan takut, nggak apa-apa. Bahkan dia harusnya yang tadi seperti saya bilang, dia itu bisa koreksi itu setidaknya sekitar 2,6%. Tapi mungkin tidak langsung, bertahap. Mungkin nanti ada naiknya seperti konsolidasi di daerah kotak merah di Fibonacci ini. Menurut saya itu masih dalam batas wajar untuk dia melakukan konsolidasi, untuk dia di maintain dulu harganya segitu baru mempersiapkan harga untuk naik breakout membentuk all time high berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya mengenai composite index atau IHSG. Nah, berikutnya saya akan membahas saham yang cukup fenomenal ya, adalah saham Bukalapak. Nah, saya akan buang semuanya ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Bukalapak ini IPO itu di level segini. Level 850. Nah, level yang garis merah. Nah, di hari pertama dia kan sempat arah sekali, lalu di hari kedua dia mengalami gap up. Lalu dia diseret turun hingga saat ini dia membentuk dari all time low yaitu di level Rp675. Nah, mungkin sebagian dari kita itu ada yang udah punya dari Bukalapak. Mungkin banyak juga dari kalian yang nyangkut di level 1325. Ya pasti tidak sedikit lah yang sampai nyangkut di harga-harga atas dari Bukalapak. Nah, sebetulnya nih Bukalapak nih mau bergerak kemana sih? Nah, kita perhatikan di sini. Saya akan gunakan Fibonacci dari swing low yang ini, saya tarik ke swing high yang ini, lalu saya tarik lebarkan. Bisa kita lihat di sini ada level. Oke, ini saya tarik sedikit biar lebih akurat. Nah, sebelah sini. Oke, bisa kita lihat di sini ya bahwa Bukalapak ini memiliki support secara Fibonacci itu ada banyak ya di bagian bawah di level 645, level 445, lalu ada di level 240 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah Bukalapak bisa menyentuh level-level yang tadi saya sebutkan seperti di harga 445 bahkan, apakah dia bisa menyentuh daerah situ? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena untuk saat ini kita belum bisa tahu ya secara chart ya, belum kita bisa lihat secara candle karena dia masih membentuk all time low. Lalu kalau kita lihat secara ini ya, kita lihat secara Fibonacci, dia itu kemungkinan akan bergerak hingga 645. Tapi jangan dulu beli, bukan berarti kalian lihat oh Fibonacci 645 langsung kalian pasang buy di harga 645 dan mengharap-harapkan spekulasi untuk dia naik. Nah, jangan seperti itu. Tunggu dia dulu, tunggu dia konsolidasi dulu, membentuk harga di daerah sini dulu, baru kalian boleh beli kalau apabila dia ada indikasi untuk naik. Nah, kalau kita lihat apakah dia bisa menembus dari harga 645 dan hingga sampai level 445.
Nah, menurut saya ini masih memiliki kemungkinan yang cukup besar. Nah, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sampai saat ini sejak di tanggal ini ya, sejak di awal kemunculannya, bahkan sejak di awal IPO, ya bagian Bukalapak ini sangat jarang sekali untuk kita lihat candle hijaunya. Hijaunya hanya sedikit dibandingkan dengan warna merah. Bahkan di minggu-minggu terakhir ini bentuknya warna merah terus, bearish sekali bentuknya. Jadi untuk pergerakan harga untuk penjualan ini masih cukup kuat. Jadi apabila dia menyentuh harga 445, apakah mungkin? Yes, saya bilang itu mungkin. Jadi kalau kalian mau beli dari Bukalapak, kalian tertarik, ini sudah murah, sudah jauh dari harga IPO, sudah sangat amat murah, udah all time low. Lalu kalian spekulasi untuk membeli, ya itu memang terserah kalian, keputusan ada di tangan kalian. Tapi menurut saya, lebih baik kalau kalian mau cari cuan, jangan ngambil Bukalapak, ambil saham yang lain. Yang masih banyak juga kok saham-saham LQ, saham-saham yang lain yang harganya di bawah 1.000. Kalau misalnya kalian cari yang bawah 1.000, itu masih banyak yang lebih bagus dibanding Bukalapak. Nggak usah ambil Bukalapak untuk mencari cuan. Karena untuk kita lihat sekarang, posisinya masih all time low. Belum ada indikasi untuk dia rebound, belum ada sama sekali. Di sini ada seperti mau indikasi rebound, tapi ternyata dia lebih dalam lagi. Nah, jadi kalau kalian mau beli Bukalapak, kalian tunggu dulu sampai bisa dilihat bahwa Bukalapak itu sampai konsolidasi cukup lama, mungkin sebulan 2 bulan. Setelah dia konsolidasi di level support, baru setelah ada pergerakan, oh ini bakalan naik, bakalan turun, setelah kalian analisa, baru kalian entry. Tapi kalau seperti ini bentuknya, saya sarankan jangan dulu ngambil. Karena apabila kita lihat di sini juga ya, kita akan gunakan ini garis trend line. Nah, bentuknya ini terbentuk kelihatan kok. Bentuknya adalah bearish pennant. Bearish pennant. Oh, kelihatan banget. Bentuknya bearish pennant. Jadi bearish pennant tuh apa sih? Bearish pennant tuh jadi bentuknya kayak gini. Habis bearish, lalu dia ada konsolidasi. Nah, nextnya biasanya dia melanjutkan bearishnya ini. Bearish yang di sini dilanjutkan lagi di sini. Nah, lalu kalau kita lihat secara pattern seperti ini, sebetulnya Bukalapak ini mau bergerak ke daerah mana sih? Mau harga mana? Nah, kita bisa gunakan juga secara pattern. Kita gunakan tarik garis, lalu kita pindahkan saat pertama kali dia break. Nah, kita bisa lihat dia break pertama kali daerah sini ya, atau daerah sini mungkin lebih jelas. Nah, daerah sini dia break. Nah, masih ada kemungkinan juga IHSG, maksud saya Bukalapak itu bisa bergerak ke level 570. Mungkin tidak langsung ke 445. Dia masih ada target price di 570. Jadi untuk support pertama itu di level 645, lalu di level 570. Nah, ini adalah daerah-daerah untuk support dari Bukalapak. Kalau kalian menganggap Bukalapak di level ini sudah murah, jangan beli dulu. Belum ada indikasi rebound. Masih indikasinya adalah bearish. Jadi jangan beli untuk saat ini, kecuali memang sudah ada indikasi Bukalapak mau rebound, Bukalapak mau bullish, itu baru mungkin kalian bisa beli setelah analisa pastinya. Oke, sekian dulu dari saya mengenai Bukalapak. Nah, berikutnya saya akan membahas saham yang cukup ini juga ya, adalah saham Unilever. Nah, di sini saya sudah cukup sering ya membahas dari Unilever ini. Saham Unilever ini cukup sering saya buat, bisa kalian lihat kalau misalnya di playlist saya ya, di playlist tentang saham itu banyak saya membahas tentang Unilever. Dan kita tahu bahwa sama seperti saham yang lain, bahwa di awal Oktober UNVR ini juga mengalami kebangkitan. Nah, tapi kita perhatikan bahwa sejak dia break dari EMA 150, dia itu sepertinya tidak kuat, sehingga dia mengalami balik arah di level ini. Di level ini menjadikan ini sebagai resist kuat, lalu dia balik arah. Nah, saya sempat membahas ya waktu itu, kalau tidak salah ya, untuk entry kalian di level 5.400, lalu kalian bisa TP di sekitaran daerah sini kalau tidak salah waktu itu ya, saya pernah bikin. Nah, ternyata nembus aja enggak. Dia hanya berhasil kena, lalu dia balik arah. Nah, kalau kayak gini, ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan bearishnya lagi. Jadi kayak kemarin tuh hanya gocekan atau untuk meramaikan kembali UNVR, lalu saat dia
kena resist EMA 150, dia kembali lagi. Nah, jadi dan kita bisa perhatikan juga bahwa kondisi saat ini harganya sudah menembus kembali dari trendline terkuat. Garis warna putih ini garis trendline kuat nih. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan secara monthly. Nah, nah ini. Nah, ini monthly-nya ini garis putih ini merupakan support kuat. Sekarang udah sentuh lagi, udah disentuh lagi sama eh Unilever. Tuh, bisa kita lihat ya. Dia sudah sentuh lagi. Udah break bahkan. Apakah dia akan lanjut ke bearish trendline seperti sebelumnya? Ya, kita tidak ada yang tahu. Itu semua keputusan bandar. Tapi kalau kita analisa di sini, dia memang masih ada support dari EMA 100 ya, warna merah. Tapi menurut saya kalau kalian mau entry dari UNVR, lebih baik jangan dulu entry untuk UNVR. Kenapa? Karena bentuknya saat ini belum jelas. Dia bentuknya masih koreksi, tapi koreksinya cukup cukup luar biasa. Dia menembus dari support-support yang lain, dia tembus support trendline, dan sekarang dia sedang retest di support dari Fibonacci 236. Support 236 dia sedang retest. Kalau dia tembus, ya otomatis dia balik lagi ke daerah-daerah sini, dan kemungkinan seperti analisa saya sebelumnya, kemungkinan dia bisa bergerak ke level 3150 untuk Unilever ini. Tapi semua keputusan kembali kepada kalian kalau kalian mau beli UNVR. Tapi kalau dari saya pribadi, apakah saya mau beli UNVR? Jawaban saya tidak akan beli sampai dia break dari garis trendline yang ini dan membentuk bullish trendline. Baru saya berani untuk membeli dari Unilever. Nah, tapi kalau kalian tanya, kalian tetap kekeh untuk beli dari UNVR. Kalian tanya ke saya, untuk di berapa sih sebetulnya angka yang menurut saya itu cocok untuk dibeli? Menurut saya itu bisa untuk kalian beli itu di level 4960 nih kalau dia berhasil ya. Kalian pasang stop loss di sini. Level ini 3%. Nggak usah ambil untung gede, nggak usah ambil untung gede-gede, nggak usah ambil resiko gede-gede. Segini aja. Ambil segini. Atau segini nih, menurut saya. Karena ini merupakan resistance yang cukup kuat juga nih. Banyak sekali daerah sini. Ya kan? Tapi untuk risk reward ratio-nya kecil sekali, hanya 1,06. 3 banding 3, 1 banding 1, hampir 1 banding 1. Jadi untuk risk reward ratio menurut saya ini tidak make sense kalau kalian mau ngambil UNVR. Paling enggak kalau kalian mau nyari cuan jangan juga ngambil UNVR. Banyak saham-saham yang lain. Nah, seperti yang saya akan bahas di berikutnya, ini saya akan bahas adalah saham BBRI. Nah, BBRI ini lumayan mending kalau kalian mau ngambil BBRI. Karena sama seperti yang lain, dia mengalami break di awal Oktober, apalagi sejak right issue. Nah, bisa kita lihat di sini dia sedang mengalami koreksi. Ya, wajar lah ya, sejak awal dia naik belum ada koreksi. Koreksi signifikan. Nah, kalau kalian mau ngambil BBRI, kalian bisa aja ngambil di level segini 4.320 rupiah, karena dia merupakan support kuat juga ya dari Fibonacci 618. Kalian bisa pasang di level ini, lalu kalian bisa pasang TP di level 4.540, atau bisa kalian pasang untuk bisa kalian pasang stop loss di level 4.200 4.000 berapa ini? 4.250 daerah sini. Ini daerah sini nih ada beberapa harga ya bergerak daerah sini yang cukup kuat, menjadikan ini cukup kuat. Jadi ini kalian bisa pasang untuk stop loss di level ini. Dan juga kenapa saya bilang ini kalian harus bukan harus ya, kalian itu bisa beli buy di level 4.320. Karena di sini bisa kita lihat setelah dia ada bearish trendline, dia mengalami sekarang adalah golden cross. Nah, ini itu sedang akan melakukan golden cross dari EMA 100 dan EMA 150. Dia akan melakukan golden cross. Jadi saat dia golden cross, ini harga ini akan bergerak cukup signifikan, dia akan bergerak naik, dan disitulah kalian bisa ngambil taking profit. Nah,
Bagi kalian yang udah punya dari BBRI, sama bisa kalian pasang TP di level 4550 atau 4540. Bisa kalian pasang trailing stop apabila kalian punya di bawah harga 4000 atau di harga sekitaran di bawah dari harga saat ini, bisa kalian pasang. Apabila dia tembus dari level 4320, bisa kalian jual di sekitar 4300, 4310, 4320. Bisa kalian jual di daerah situ untuk BBRI kalau kalian udah punya. Kalau kalian belum punya, seperti tadi saya bilang, entry di harga 4320, SL di harga 4250, dan kalian bisa TP di harga 4550. Dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 3,29, dengan target profit adalah 5,3%, dan target stop loss adalah sebesar 1,6%. Oke, sekian dulu dari saya mengenai BBRI. Nah, berikutnya saya akan membahas saham LQ juga, yaitu saham Antam. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa Antam ini mengalami breakout di hari Rabu kalau tidak salah, atau Senin. Senin. Ya, Senin Selasa dia mengalami breakout, lalu dari Kamis itu mengalami pullback yang cukup besar, lalu sebesar minus 3%. Yang awalnya mungkin yang udah punya itu cukup kaget ya, karena dia di gap up sebesar 3,7 kalau saya tidak salah waktu itu. 3,7%, lalu ditarik terus hingga minus 3%. Nah, sebenarnya nih Antam nih mau naik atau enggak sih? Nah, kita perhatikan di sini untungnya ya, Antam ini masih ketahan di level segini 4370 dari support dari EMA 100, masih ketahan di daerah situ. Lalu kalau kalian mau ngambil dari Antam, kalian bisa ngambil di entry point yaitu di level segini nih, sekitaran 2470 bisa kalian pasang di situ. TP bisa kalian pasang di level ini di harga 2930 dengan target 18,6, dan lossnya itu dipasang di 2370. Di EMA 100-nya yaitu sebesar 4,05%, dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 4,6. Ini masih menurut saya ini make sense apabila kalian mau masuk dari Antam, karena apabila dia nanti breakout, dia berhasil breakout dari pattern, maka dia bisa bergerak cukup signifikan, karena seperti yang kita lihat di sini bahwa Antam ini memiliki pattern adalah bullish pennant. Nah, bisa kita lihat di sini bentuknya bullish pennant. Lalu kalau kita mau menggunakan metode seperti saya waktu menganalisa Bukalapak, kita tarik dari atas ke bawah, harus lurus garisnya, lalu pindahkan waktu pertama kali dia break. Nah, kemungkinan dia bisa bergerak ke level ini 3840. Tapi perhatikan di sini bahwa ada namanya resistance juga di sini sebelum dia level 3800 tersebut. Nah, di sini ada resistance yang pertama itu ada di level segini. Yang kemarin dia jatuh itu di level 2600. Lalu dia ada BEP di daerah sini, break even point di daerah 2760. Lalu TP titik taking profit kita itu ada di level 2930. Ini merupakan resistensinya dia, dan jangan lupa dengan all time high resist di level 3450. Jadi untuk sebelum dia menuju ke harga 3800, dia harus melewati sebanyak 4 resistance. Jadi hati-hati apabila kalian targetnya di area 3800. Nah, jadi untuk kita main aman aja, pasangnya di 2930 untuk pasang taking profit point. Oke, kita sudah membahas 4 saham, dan bagi kalian yang mau request saham apapun, bisa kalian tulis di kolom komentar, tulis saham apa yang ingin dibahas, bisa kalian tulis nama perusahaan, bisa kalian tulis kode saham, akan saya bahas di video referensi saham mingguan berikutnya. Dan juga apabila ada kritik dan saran bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk berikan likes-nya, dan jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya, karena satu like dan satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.